Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Andarfika Amarla dengan NIM 0821 1173 3025 dari program studi S1 Teknik Biomedis, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Di sini saya, atau mungkin biar lebih akrab, aku bakal menjelaskan sedikit tentang prodiku sendiri, yakni teknik biomedis. Sebenarnya teknik biomedis itu apa, ngapain kuliahnya, dan terutama ngapain nanti kerjanya. Karena termasuknya teknik biomedis ini program studi yang baru ya, di Indonesia sendiri pertama kali didirikan tahun 2008 di Universitas Airlangga, lalu disusul oleh beberapa universitas negeri yang lain yang nanti bakal aku sebutkan beberapa saat lagi. Jadi teknik biomedis itu secara umum adalah ilmu rekayasa yang mempelajari alat-alat kesehatan. Bisa alat-alat besar, bisa juga bahan. Kalau di Universitas Airlangga sendiri, kami membaginya menjadi dua, yakni biomaterial dan instrumentasi medis. Biomaterial itu yang membahas tentang material-materialnya, kayak bahan terutama untuk implan gigi atau bahan-bahan lainnya yang bisa diaplikasikan dan biokompatibel sama tubuh. Lalu kalau instrumentasi medis sudah lumayan sering sih. Yang paling umum itu kayak prostetik atau bionik, habis itu EEG, elektroensefalogram, semacam itu bisa masuknya di elektromedis, bukan, instrumentasi medis di Universitas Airlangga. Jadi teknik biomedis di Indonesia sendiri, seperti yang ku katakan tadi, pertama kali didirikan tahun 2008 di Universitas Airlangga, dan kini sudah berakreditasi A. Disusul beberapa univ lain, universitas negeri terutama, yakni Institut Teknologi 10 November dan Institut Teknologi Bandung, ITB dan ITS pada tahun 2015. Kemudian disusul Universitas Indonesia tahun 2018, Universitas Bali Dwipa yang juga tahun 2018. Mungkin ini jarang didengar karena aku sendiri baru dengar waktu nyari-nyari teknik biomedis tuh di Indonesia ada berapa sih. Habis itu Universitas Gajah Mada dan Institut Teknologi Sumatera yang baru buka tahun 2019 kemarin. Sekarang kalau nggak salah baru pembukaan angkatan ketiga ya kayaknya. Jadi kalau misal teman-teman angkatan 2022, lulusan 2022 masuk di UGM sama ITERA, itu nanti kalian jadi angkatan ketiga di teknik biomedis. Kalau di universitas swastanya sendiri, dia ada beberapa, dan aku sendiri sebagai calon mahasiswa dulu yang kayak pengen kuliah. Jadi tentunya bakal nyari yang cadangannya juga kan. Jadi dulu aku sempat daftar di Institut Teknologi Telkom Purwokerto di Jawa Tengah. Yang sebenarnya itu sendiri paling baru di antara swasta yang lain karena baru bukaan program studi teknik biomedisnya tahun 2020. Yang lainnya ini ada Universitas Dian Nuswantoro yang membuka prodi teknik biomedis tahun 2016, lalu Swiss German University tahun 2018, Universitas PGRI Yogyakarta tahun 2019, Universitas Telkom Bandung tahun 2020, dan Institut Teknologi Telkom Purwokerto itu sendiri. Kembali lagi ke lingkup teknik biomedis sendiri, teknik biomedis itu sebenarnya apa dan ngapain. Mungkin bakal ku ceritain dulu dari perkuliahanku ngapain dan perkuliahan kating-katingku, karena aku sendiri masih semester 2, masih pelajarannya belum
begitu mendetail ya, lebih pokoknya masih dasar banget, masih yang kayak biologi dasar, fisika dasar, kimia dasar, kalkulus, materi-materi dan mata kuliah yang mendasari semua materi prodi nantinya, materi teknik biomedis nantinya. Dan teknik biomedis mungkin udah kelihatan dari mata kuliah dasarnya. Teknik biomedis itu ilmu multidisiplin, nggak bisa hanya berfokus pada satu hal. Mungkin nanti pas udah agak tingkat atas, kayak semester 5 mungkin ya, sekitar semester 5 itu di Universitas Airlangga sendiri baru bisa ngambil peminatan biomaterial sama instrumentasi medis itu. Tapi ke bawah-bawahnya kita belajar semuanya, fisika, kimia, biologi, kalkulus, atau matematika bisa dibilang. Karena kalkulus sendiri cabang dari matematika. Dan memang diperlukan minat yang luas kalau menurutku sendiri, karena emang ya karena belajar banyak dan bebannya kurang lebih, kalau aku bisa ngebandingin, kita tuh kayak nyampur materi anak teknik pada umumnya, yang kayak kalkulus, fisika, sama materi anak kedokteran, yang nanti kita juga belajar anatomi fisiologi, habis itu sih kayak dua itu yang paling kelihatan banget kedokterannya. Nama-nama kedokterannya nanti juga ada. Tapi intinya semua itu kembali lagi ke tujuan yang sama, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam bidang kesehatan. Salah satunya dengan kayak merekayasa menciptakan alat-alat, menciptakan bahan-bahan untuk memperpanjang umur manusia tersebut. Di teknik biomedis sendiri ada beberapa cabang yang di Indonesia sendiri lebih banyak. Mungkin masih umumnya instrumentasi medis ya, karena ya aku nggak tahu kenapa, aku sendiri pribadi mungkin karena masih prodi baru ya, jadinya memang belum banyak pilihannya, variannya belum banyak. Tapi kalau semisal mau yang lebih tinggi, yang lebih advance, itu bisa sebaiknya dan umumnya lulusan-lulusan teknik biomedis S1 teknik biomedis itu kuliahnya di luar negeri. Jadi yang pertama dari cabang keilmuan teknik biomedis itu ada biomekanika, yang kedua rehabilitasi dan assistive tech, yang ketiga biomaterial, yang keempat tissue engineering, yang kelima bioinstrumentasi, yang keenam biosensor, ketujuh biosignal processing, yang kedelapan modeling, yang kesembilan bioinformatika, dan yang kesepuluh imaging atau bioimaging bisa dibilang. Singkatnya, untuk ke-10 ini kayak besarnya secara pembagian umumnya, kembali lagi yang tadi instrumentasi medis sama biomaterial. Mungkin biomaterial itu cabangnya nanti biomaterial sama tissue engineering. Habis itu yang instrumentasi sama yang serentetan tadi itu. Mungkin aku jelasin satu-satu. Sedikit aja sih, biomekanika itu yang ngebahas tentang gerak, gerak posisi, mempelajari tubuh manusia secara fisika. Fisikanya tubuh manusia itu di biomekanika belajarnya. Lalu rehabilitasi dan assistive tech itu mempelajari alat-alat yang dapat membantu keberlangsungan hidup manusia yang nggak sakit juga, tapi nggak bisa dibilang nggak sempurna dalam tanda kutip, kayak semisal alat bantu pendengaran, kruk, habis itu kursi roda, itu termasuk assistive tech. Atau yang rada advance lagi, aku sendiri kurang tahu, tapi umumnya itu. Habis itu biomaterial. Biomaterial itu yang masih ku tahu di dental sih, dunia dunia dentis, dunianya anak-anak kedokteran gigi, kayak apa ya namanya tuh, pokoknya yang untuk tambal gigi itu termasuk biomaterial, karena nyari material bahan-bahan yang bisa diterima tubuh
dan nggak dianggap kuman, nggak dianggap bahan-bahan berbahaya oleh tubuh itu termasuk hal yang sulit. Nantinya ke depannya mungkin di teknik biomedis aku bakal belajar, tapi kurang lebih gambarannya kalau misal ada benda asing, eh, sel darah putih pasti bakal ngelawan. Dan mau itu mati, mau itu hidup, gitu aja. Habis itu ada tissue engineering, ini bagian yang lebih tingkat lanjut dari biomaterial. Tissue engineering itu merekayasa jaringan-jaringan, baik jaringan manusia atau hewan, tapi untuk untuk kesehatan manusia. Kalau pernah dengar yang kalau nggak salah itu implan jantung manusia dari jantung babi kalau nggak salah. Nah itu termasuk tissue engineering. Proses implan transplantasi itu juga termasuk tissue engineering. Atau ya secara mau organ mau jaringan itu lebih ke tissue engineering, meskipun yang melakukannya nanti dokter ya. Kita sebagai teknik biomedis itu hanya kayak biar bekerja sama. Kembali lagi, ilmu teknik biomedis itu ilmu yang multidisiplin, nggak bisa sendirian. Teknik biomedis nantinya juga bakal kerja sama dokter, sama ilmuwan-ilmuwan yang udah pakar di bidangnya. Tapi kita kayak seakan-akan kita juga nanti bakal punya spesialisasi sendiri, tapi kayak kita juga berusaha menjembatani antara dunia kedokteran dan dunia keteknikan, dunia engineering. Lalu ada bioinstrumentasi, hampir sama kayak assistive tech tadi, intinya alat-alat yang membantu dalam kehidupan manusia, kesehatan manusia, ini lebih luas cakupannya kalau bioinstrumentasi. Bisa, mungkin kalau yang umum, sebenarnya alat-alat kesehatan apapun, itu termasuk bioinstrumentasi, yang umumnya kayak, misal, alat alat yang untuk tekanan darah, aku lupa namanya, barometer itu alat untuk tekanan secara umum ya, salah satunya itu alat pengukur tekanan darah, alat hemodialisis yang besar-besar ya, MRI. Mungkin kalau teknik biomedis lebih sering nyebut alat-alat besar, tapi sebenarnya alat-alat kecil kayak yang tadi, atau semisal alat untuk ngambil darah, nyuntikin darah untuk tahu golongan darah kita apa, itu termasuk teknik biomedis juga, itu termasuk bioinstrumentasi juga. Lalu biosensor, nah biosensor ini yang tadi yang lebih besar, salah satu cabangnya bioinstrumentasi, kayak alat seperti X-ray, MRI, CT scan. X-ray aku udah nyebut belum? Itu dia termasuk biosensor. Jadi kayak intinya partikel-partikel yang bisa ngambil, yang bisa kayak nge-scan lah. Intinya tuh nge-scan tubuh kita dan ngambil informasi-informasi yang diinginkan. Itu biosensor. Biosignal processing paling utama berkaitan dengan otak, dengan sistem saraf. Ini berhubungan juga sama kelistrikan. Alhamdulillahnya, beruntungnya tubuh kita itu, dan sangat kerennya tubuh kita tuh ada listrik yang bisa, yang dari listrik itu kita bisa tahu sebenarnya kita tuh bakal kita tuh sakit apa, kita tuh kenapa. Dan biosignal processing itu memproses sinyal-sinyal tubuh untuk mengetahui keadaan tubuh kita. Lalu modeling sendiri hampir sama. Sebenarnya modeling itu cakupannya bisa tradisional, bisa digital ya. Kalau pernah ngelihat kayak modeling DNA yang bentuknya double helix, itu termasuk hitungannya teknik biomedis, meskipun siapapun yang buat, tapi di teknik biomedis bisa belajar hal tersebut. Mungkin di tingkat lanjutannya ya. Kalau semisal tertarik ke yang permodelan, kayak sebenarnya bentuk
atau proses dari aktivitas ini tuh bagaimana, baik dia dalam nanti bentuknya fisik atau dia dalam bentuk video, gambar, video-video di YouTube, itu termasuk modeling jatuhnya. Lalu bioinformatika sendiri termasuk ke cakupan teknik biomedis yang bergabung sama teknik komputer, teknik informatika, bisa dibilang. Jadi intinya di bioinformatika itu para ilmuwan mengumpulkan data-data seperti gen, protein, utamanya dua ini, gen dan protein, dalam satu website besar big data yang nantinya bisa dijadikan acuan untuk mencari keperluan sebagai keperluan akademik atau keperluan penelitian. Biasanya kayak gitu. Waktu itu pernah diceritain sama dosenku juga kalau beliau butuh protein ini, habis itu kayak minta dan nyari-nyari juga perlunya protein-protein apa di website ini. Nah, website ini namanya kalau nggak salah, aduh aku lupa, mungkin habis ini aku cari dulu. Website ini untuk nyari protein dan beliau kayak nyari-nyari juga minta ke univ lain, dan memang bakal sangat berguna kalau nanti kita berkecimpung di dunia penelitian yang skala mikro, yang butuh bahan-bahan tertentu, itu bisa banget dari bioinformatika dapat infonya. Lalu yang terakhir imaging, mungkin hampir sama kayak modeling, tapi bedanya kalau imaging itu dalam bentuk grafis doang, visual doang. Baik itu nanti jadinya foto atau sebenarnya foto, paling utama foto yang nggak bergerak dan nggak ya memberitahu sesuatu, cuman nggak yang kayak model. Kalau modeling itu biasanya proses, menirukan proses juga. Tapi kalau bioimaging itu sekedar ada sesuatu di tubuh, klik, bahasanya foto, habis itu udah ini hasilnya. Imaging juga adalah produk akhir dari biosensor, biosignal processing, segala hal yang membutuhkan gambaran untuk dijelaskan ke pasien, itu contohnya di bioimaging. Dan mungkin pada penasaran gimana sih nanti ke depannya teknik biomedis itu kerjanya ngapain? Mungkin kalau aku yang masih anak tingkat pertama, baru semester 2 ini, yang aku tahu dari kating-kating, itu mereka kerja mungkin dari internship dulu ya, semisal, bukan internship, kayak semisal PKL atau praktik kerja lapangan yang biasa mereka lakukan di semester 5 tahun ketiga nanti, itu mereka di LIPI, ikut penelitian-penelitian tertentu, atau ke perusahaan-perusahaan alat medis atau perusahaan pemerintah yang berkecimpung juga di kesehatan. Kita sebenarnya rada clash mungkin kadang-kadang sama prodi-prodi yang berhubungan dengan alat-alat kesehatan nantinya. Tapi aku sendiri nggak tahu kalau nanti birokrasinya gimana. Nah, itu untuk PKL. Untuk pekerjaan sendiri, rata-rata dari cutting itu langsung kerja di perusahaan alat-alat medis dari pemerintah, dari perusahaan swasta juga ada. Habis itu, selain itu juga mereka daftar S2, daftar pendidikan lanjutannya biasanya di luar negeri, yang biasanya antara tujuannya menjadi peneliti, ikut research atau penelitian-penelitian di luar negeri, atau menjadi dosen nantinya. Biasanya kayak gitu sih. Mungkin kalau di Indonesia sendiri belum banyak kayak lapangan pekerjaan yang dapat menjelaskan secara rinci nanti teknik biomedis itu ngapain. Ya sebenarnya dengan sarjana, dengan gelar ini tuh bisa dipakai buat kemana aja, terutama karena kita cakupannya masih luas. Jadi emang pas kuliah itu pinter-pinter
nyari tahu informasi, nyari ketertarikan, nanya-nanya ke dosen, itu perlu banget. Mungkin kalaupun atau nanya-nanya ke orang yang di luar, karena sekarang udah internet udah maju banget, jadi bisa dicoba hal tersebut. Karena aku sendiri mungkin masih tahap-tahap mencari tujuan sebenarnya nanti di teknik biomedis ini ngapain akunya. Kalau mau ngapain di teknik biomedis aku udah tahu, tapi kayak setelahnya gitu aku bakal ngapain, itu yang masih jadi pertanyaan besar sampai sekarang. Tapi intinya kita nggak, insya Allah nggak bakal jauh-jauh di ranah kesehatan atau ranah teknik, terutama teknik elektro yang lagi naik-naik daun. Mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like dan komentar. Jika ada yang mau didiskusikan, boleh banget. Bisa hubungi langsung sesuai kontakku di bawah ini nantinya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.